Oke, baik. Selamat pagi dan shalom. Damai di hati. Kelas 11-6, apa kabar pagi hari ini? Yes. Di Tuhan, saya diberkati. Amin. Ya, bersyukur untuk kesempatan di pagi hari ini, kesempatan yang baik untuk kita semua beraktivitas. Ini adalah merupakan anugerah yang besar yang diberikan bagi kita semua untuk bisa beraktivitas di pagi hari ini. Dan untuk memulaikan kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, kita akan mulai dengan berdoa, minta kesediaan ketua kelas untuk memimpin doa di pagi hari ini. Amin. Ya, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa di pagi hari ini. Dan sebelum lanjut, saya mau cek dulu kehadiran untuk pagi hari ini. Yang tidak hadir, siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Coba cek yang hadir, siapa-siapa yang hari ini yang tidak hadir. Ya, Damai Ratampi. Kemudian, apa lagi? Cuman satu. Yohanes ada, apa Karu? Coba cek teman kiri kanan. Ya, baik. Dan mari kita mulai belajar. Di hari ini memang istimewa sekali. Mengapa? Karena kita hari ini bukan belajar matematika, kita belajarnya mata pelajaran yang baru. Ini adalah merupakan mata pelajaran program kementerian. Mungkin kamu sudah dengar-dengar. Ini adalah merupakan satu program unggulan dari pemerintahan yang baru, yaitu mata pelajarannya adalah coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di hari ini kita mau belajar apa? Nah, kita mau belajar hari ini tentang dasar-dasar dulu. Dasar-dasar dari kecerdasan artifisial. Kita mau belajar tentang bagaimana sih konsep awal, pengertiannya, dan bagaimana menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun saya tahu semua, ini bukanlah kata yang asing bagi Anda semua, kan? Bukanlah merupakan suatu istilah yang baru dengar pertama kali di kelas ini. Kamu sudah tahu, mungkin selama ini sudah pernah digunakan, gitu kan? Atau mungkin tanpa sadar Anda sudah pernah merasakan dampaknya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif, seperti itu, kan? Mungkin pakai belajar, pakai ujian, gitu kan? Ada yang pakai ujian. Nah, baik, dan kita akan belajar tentang dasar-dasar dulu tentang kecerdasan artifisial. Saya mau ajak kita semua untuk berpikir dulu. Pertanyaan pemantik untuk kita semua. Pertama, pernahkah kalian menggunakan aplikasi berbasis AI seperti ChatGPT, apalagi Cici, apalagi yang di WhatsApp kan juga ada apa namanya Meta AI. Itu namanya aplikasi AI berbasis chatbox, yang tentunya chatbox. Yang kedua, apakah kecerdasan artifisial hanya sebatas chatbox saja? Apakah cuma dari yang Gemini, ChatGPT? Tidak, banyak kan? Tanpa sadar sebenarnya kita di handphone menggunakan aplikasi misalkan TikTok, sebenarnya mesin yang belajar aktivitas kita banyak cari tentang misalkan teknologi, akhirnya muncul di bawah semua teknologi terus. Kita cari tutorial masakan, itu tidak semua tutorial masakan. Kita cari misalkan tutorial menggambar misalkan, tutorial Canva, akhirnya muncul tutorial Canva. Itu kan mesin yang sementara belajar tentang perilaku kita. Itu juga sebenarnya AI, bukan cuma belajar saja. Yang ketiga, bagaimana sih komputer bisa berpikir seperti manusia? Kan unik kan, ini kan mesin. Bagaimana caranya mesin bisa berperilaku seperti layaknya manusia? Yang kelima, apakah kecerdasan artifisial itu menguntungkan ataukah justru merugikan manusia? Mari kita merenung dulu. Nah, nanti akan kita gambarkan sebentar dalam aktivitas.
akan ada kelompok yang akan membahas bagian-bagian tertentu, termasuk juga dampak positif dan dampak negatif dari kecerdasan artifisial, sehingga kita bisa menganalisa kecerdasan artifisial ini menguntungkan kita kan atau justru merugikan kita di masa kini dan di masa depan. Ya, nah kita akan belajar. Nah, tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini adalah kita akan bisa menjelaskan, Anda akan bisa menjelaskan definisi dari kecerdasan artifisial. Kemudian kita akan bisa mengidentifikasi karakteristik, ciri-ciri dari artifisial itu sendiri atau kecerdasan artifisial. Kemudian kita bisa akan mengkategori jenis-jenis artificial intelligence. Kemudian bagaimana menganalisis penerapan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari, apa saja aplikasi yang bisa kita pakai untuk membantu kita beraktivitas sehari-hari, dan juga kita bisa mengevaluasi, ini penting sekali, dampak dari kecerdasan artifisial bagi kita manusia, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Ya, nah saya akan putarkan sebuah video. Memang kita yang speaker pelan sekali karena dari speaker tadi nggak dapat dengar, dia cuma tipis-tipis. Komputer. Mari tenang, saya ulang supaya kita semua bisa fokus. Kecerdasan artifisial merupakan cabang ilmu komputer yang memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu sistem agar dapat meniru perilaku dan proses berpikir manusia, menurut yang terus berkembang. Evolusi kecerdasan artifisial dimulai dari sistem berbasis aturan pada era awal komputasi, kemudian berlanjut bertransformasi melalui beberapa fase penting. Fase simbolik, sistem awal yang mengandalkan logika dan aturan eksplisit. Fase pembelajaran mesin, peralihan ke algoritma yang dapat belajar dari data tanpa pemrograman yang eksplisit. Baik, nah sekarang dari video ini kira-kira apa insight yang bisa kamu dapatkan? Adakah dari video yang barusan kita dengar, apa yang kira-kira kamu temukan melalui video tersebut? Paling pertama mungkin kamu sadar tidak, video barusan itu 100% Kecerdasan artifisial merupakan cabang ilmu komputer. Di sini sebenarnya menjelaskan tentang definisi sederhana dari artificial intelligence, kemudian dengan karakteristiknya dan bagaimana penerapan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Apa sih itu sebenarnya kecerdasan artifisial? Menurut kalian apa sebenarnya? Silakan. Bagaimana? Teknologi yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia. Ada kita yang lain? Teknologi yang digunakan untuk mengenali gambar dan suara manusia. Ya, memang betul apa yang disampaikan oleh teman-teman Anda semua. Memang artificial intelligence itu atau kecerdasan artifisial itu sederhananya adalah teknologi yang meniru perilaku manusia, meniru kecerdasan alami buatan Tuhan. Kan? Misalnya contoh manusia bisa membaca, maka dirancanglah sebuah mesin untuk bisa scan. Manusia bisa mengendarai mobil, maka sekarang dibuatkan teknologi namanya self drive sehingga mobil bisa berjalan sendiri. Pernah tahu kan? Gitu, kan? Atau misalnya kamera yang mengenal nama-nama barang, kan kita kan sudah punya mata, punya otak untuk mengenali ini bangku, ini meja, ini LCD, gitu kan? Ini uang, ini sampah. Nah, maka ada teknologi yang bisa membedakan, oh ini nama-nama barang, misalnya. Contoh misalnya kamu pernah lihat mesin otomatis yang pembersih, seperti ya mesin pembersih apa namanya itu, vacuum cleaner otomatis. Pernah tahu? Kalau kamu pernah ke bandara, ada di bandara itu yang bulat, berjalan sendiri, kesana kemari, sana kemari. Itu tidak pernah lihat? Gitu kan? Dia dapat apa, dia ambil kan, dia simpan. Bagaimana kalau dia dapat doi? Gitu kan? Dia memberikan algoritma tertentu sehingga bisa membedakan ini
sampah ini bukan sampah. Dia kan meniru dari perilaku manusia, meniru dari kecerdasan manusia. Lalu mungkin ada pertanyaan, kenapa sih dibilang kecerdasan artifisial, bukan dibilang kecerdasan buatan? Nah, memang lebih cocok dipakai yang namanya kecerdasan artifisial. Saya dapat di pelatihan katanya artifisial itu sendiri itu tidak ada kata padanan yang tepat di dalam bahasa Indonesia. Kita gunakan kata buat, tapi itu sebenarnya kata yang tidak terlalu pas untuk menggambarkan kata artifisial sebenarnya. Gitu. Itu bukan kata yang pas. Walaupun memang secara pemikiran yang logis kita menyebut bahwa ini artifisial sama saja dengan kata buatan. Tapi sebenarnya menurut kata yang tepat, artifisial itu sebenarnya bukan cuma sekedar dari kata buatan, itu punya kata yang lebih kompleks dari kata buatan. Makanya tidak pas sekali apabila kita menggunakan kata buatan. Karena kala juga ketika kita gunakan kata tertentu, kita bisa plesetkan kecerdasan buatan. Buatan siapa? Kecerdasan buatan. Kita kan itu kecerdasan buatan Tuhan. Jadi dikira definisi dari kecerdasan buatan. Makanya lebih tepat apabila dikatakan bahwa kecerdasan itu kecerdasan artifisial dibandingkan dengan kata kecerdasan buatan. Nah, mari kita baca bersama beberapa definisi dari kecerdasan artifisial dari beberapa pakar. Yang pertama, John McCarthy. AI adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Yang kedua, Elaine Briggs, pakar AI dan penulis buku Artificial Intelligence. AI adalah studi tentang bagaimana membuat komputer bisa melakukan hal-hal yang tadi dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Yang ketiga, IBM. AI memanfaatkan komputer dan mesin untuk meniru kemampuan atau pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ini gampang menunjukkan definisi dari AI itu sama seperti yang kita tadi. Kemampuan mesin, teknologi yang dirancang untuk meniru perilaku manusia. Ya, manusia bisa buat apa, maka mesin dirancang supaya bisa meniru dari kecerdasan manusia. Nah, baik, kita akan diskusi dalam bentuk kelompok. Nantinya kita akan bagi dalam 6 kelompok ke dalam kelompok-kelompok. Nantinya tiap-tiap kelompok akan membedah. Ada kelompok yang akan membedah definisi dari kecerdasan artifisial. Nantinya ada kelompok yang akan membedah karakteristik dan penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Dan nantinya akan ada kelompok yang membahas tentang dampak positif dan dampak negatif dari penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya akan bagikan LKPD. Nantinya kelompok tugasnya adalah diskusi dan mengisi LKPD. Dan nanti sebentar akan ada kelompok mewakili tiap topik untuk mempresentasikannya di depan kelas. Ya. Silakan dibaca petunjuknya, silakan diisi bagian identitasnya, dan untuk menjawab pertanyaan dari LKPD, silakan gunakan AI kesukaan Anda. Silakan. Ya, silakan. Ya, begitu. Tapi ingat, ini adalah merupakan asisten saja. Yang perlu dikembangkan adalah kemampuan manusia berpikir kritis. Itu. Silakan gunakan AI kesukaan Anda, tapi AI hanya sebatas membantu saja. Jadi Anda manusia yang perlu berpikir kritis, begitu. Ya, silakan. Saya beri Anda waktu 15 menit. Ada waktunya untuk mengisi lembar kerjaan ini. Dan nanti tugas siapa untuk dipresentasikan di depan kelas.
Karena di situ kan ada beberapa aktivitas berbagi kok ya, berbagi. Kamu kerjakan aktivitas 1, kamu 2 kerjakan aktivitas 2, kamu aktivitas 3. Kalian percaya, namanya juga dalam kelompok. Dalam kelompok. Bagi peran supaya masing-masing kelompok saling menguatkan. Bagi peran. Kalau saya mau nyiapin buku boleh ya, tambah lagi ke sebelah boleh ya, atau kecil-kecil sedikit tulisan supaya bisa muat. Nah, bagi tugas supaya semua bisa. Ya. Informasi juga sebenarnya ini LKPD yang dibuat ini murni buatan AI. Iya, murni buatan AI. Dia dikasih prompt tertentu di aplikasi tertentu, gitu. Asalkan inputnya bagus, outputnya juga bagus. Itu yang perlu kita. Ada yang mau bertanya silahkan. Dari berapa ada pertanyaan? Ya, karena ada kasus, jadi cuma salah satu kasus di sini kan ada kasus tumpang, ada yang mengenai kesehatan, jadi satu kasus, ya.
atau pola, lalu memberikan respon atau keputusan secara otomatis tanpa harus langsung dikendali. Yang ketiga, lampu otomatis dengan bergerak, bukan AI. Memproses dan menjawab bahasa manusia sesuai secara alami. Baik, saya sanggahan sama dari kelompok A. Silakan. Gimana tegas, jelas apa yang berbeda dari kelompok A? Silakan. Silakan. Jawaban yang diberikan di kelompok ya hemat pas. Oke. Baik, ya. Terima kasih untuk kelompok A. Ibu prestasinya luar biasa. Tidak bego sekali lagi untuk kelompok A dan oke. Lalu di bidang kesehatan, penerapan AI ada di sistem. Kalau pernah lihat orang sakit itu sudah pakai ini, belum mau mendeteksi penyakit apa yang sudah alami. Jadi penggunaan saat digunakan. Karena orang hampir tiap hari naik kendaraan. Baru yang di bidang hiburan ada di Instagram. Kalau kalian sudah buka di kamera, tadi di situ ada filter dan foto. AI penggunaan itu menjadi baru di bidang komunikasi ada WhatsApp auto reply. Kalau di WhatsApp business ada program jadi kalau orang lagi kamu tekan dalam penggunaan pengalaman contohnya tuliskan sebanyak mungkin dampak AI yang ada diketahui. Ada positif adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Berdebat kita menikmati AI. Misalnya mengirim pertanyaan ke AI, dari AI yang menjadi jawaban. AI masing-masing. Nah, dampak negatifnya mengurangi dapat kita. Mengapa? Karena biasanya manusia terlalu bergantung kepada AI. Kalau seorang yang mau belajar fisika, orang tidak menimbulkan sendiri dari belajar sendiri. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Seperti visual, misalnya membuat figuran. Dorong terlalu bergantung pada AI. Kalau sekali kalian juga nanti dorong soal dorong dari AI, jadi dorong ketergantungan pada AI. Yang ketiga, ancaman privasi data dan yang keempat video palsu. Jadi seperti yang teman-teman tahu, dorong memiliki video palsu dari AI. Atau saya video tadi penyalaan video, boleh dibikin palsu, apa lihat ini memang bisa aja tidak mulai dari AI dari membawa ini. Apa yang kamu pelajari? Jadi contoh, kita membuat program buku menggunakan AI. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan pelajaran. Sebenarnya AI kalau saja itu ini tak logika
kurang. Cuma karena dalam kali itu nggak terlalu cepat, karena pas pakai AI, tapi kalau kita sendiri kamu nggak silakan. Yang kedua, pekerjaan administrasi. Yang lebih lagi. Dia seperti yang kita jelaskan tadi, membuat ketergantungan pada perusahaan karena siswa seringkali meminta jawaban AI mau berpikir dari sendiri. Mau memikirkan apa semua mau saya AI, jadi dia sebuah ketergantungan pada AI yang menanggalkan kita. Yang ketiga, itu saja kalau organisasi bukan sekarang biasanya dibuat polisinya boleh dilakukan atas tertentu dan tidak boleh sama sekali. Nah, jadi tolong menggunakan AI dengan batas tertentu karena AI juga boleh membantu warga, tapi harus diawasi sebelumnya supaya tidak membuat siswa malah belajar. Memiliki siswa tergantung sekali pada AI, jadi normal boleh mengganti sama dari buku atau saudara saudara. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, kita akan operasi kelompok dan saya berikan penguatan untuk kita semua. Terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi, bagus hasilnya kan. Yang saya harapkan seperti ini kan. Bagus hasil kelompok 3 bukan cuma sekedar baca, tapi mengelaborasi maksud kelompok lewat bacaan supaya bisa diterima oleh audiens kan. Kalau mau baca, kita juga bisa baca. Kalau presentasi, kita harus mengelaborasi maksud itu apa di bacaan itu, supaya teman-teman yang di kelompok yang duduk mereka bisa paham. Kalau cuma baca, saya juga bisa baca. Tapi bagaimana saya yang di kelompok bisa memahami apa maksud kelompok melalui bacaan tersebut. Nah, bagus kelompoknya Rafael dan kawan-kawan sudah elaborasi. Terima kasih. Nah, semua jawaban-jawaban yang sudah Anda berikan untuk presentasi sudah bagus semua. Dan kita bahas sedikit hasil dari masing-masing kelompok itu. Ya, tadi sudah kita bahas tentang definisi itu. Nah, kita juga sudah melihat tentang karakteristik dari AI itu sendiri, bahwa AI itu sendiri adalah merupakan teknologi yang bisa belajar, ada learning di situ, itu ada learning, kemudian bisa beradaptasi, gitu kan? Bisa beradaptasi, kemudian dan berikutnya, bisa bekerja berdasarkan algoritma dan bisa membuat prediksi. Dan juga bisa mengenali pola dan bisa membuat keputusan atau pengambilan keputusan berdasarkan analisa. Itu karakteristik dari kecerdasan artifisial. Nah, itu. Kemudian juga kalau bicara mengenai pendapat dalam kehidupan sehari-hari sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok tadi, kelompok 5, bahwa kita bisa menggunakan aplikasi AI untuk memudahkan manusia, baik di bidang pendidikan, ada tadi kan ada Google Classroom, ada Zoom, ada ChatGPT, ada Gemini, dan aplikasi chatbot lainnya. Di bidang transportasi ada Google Maps, ada Grab, gitu kan. Di bidang kesehatan ada teknologi CT scan, bisa mendeteksi kan penyakit yang diderita oleh si pasien hanya dengan menggunakan teknologi. Di bidang komunikasi, di bidang bisnis juga ada. Artinya begitu banyak teknologi AI yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita sadar bahwa teknologi ini juga memiliki dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Itu bagus sekali dikatakan oleh kelompok 4 bahwa dampak positifnya banyak sekali. Kita juga bisa merasakan. Tetapi di balik itu dampak positif, kita juga ada yang namanya dampak negatif gitu. Di bidang pendidikan misalkan, kalau siswa pasti ketergantungan gitu. Hal-hal kecil saja pakai ChatGPT, padahal sebenarnya otak manusia itu dirancang lebih hebat sebenarnya dibandingkan dengan mesin. Karena kan mesin itu dirancang untuk meniru sebenarnya. Tapi kita malas belajar, akhirnya kita ketergantungan. Apa-apa dikit-dikit kita gunakan AI.
Jangan misalnya mau bikin tugas seni tadi bilang pakai AI. Dan sebenarnya yang dibutuhkan di sini adalah kreativitas manusianya. Nanti kalau kita belajar berikut atau orang kita berikut ada yang namanya etika. Kita akan belajar ternyata subjektivitas manusia itu punya nilai yang begitu besar dibandingkan dengan otomatisasi mesin. Karya yang dihasilkan oleh manusia ternyata nilai jauh lebih besar dibandingkan dengan karya yang dibuat oleh mesin. Karena kan mesin itu meniru sebenarnya perilaku manusia. Ya. Nah, tadi itu disampaikan bahwa ada peluang tapi juga ada tantangan. Ada pekerjaan yang bakal hilang. Gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang otomatis itu maksudnya yang kerjanya rutinitas itu mudah sekali tergantikan oleh mesin. Gitu kan? Jadi juga pertanyaan, apakah ke depan profesi-profesi yang sekarang itu bakal ada atau bakal juga hilang? Kan? Ini saya punya data bahwa ada 92 juta pekerjaan ini. 92 pekerjaan yang diprediksi bakal hilang. Tapi juga ada peluang bahwa ada 170 juta pekerjaan baru yang mungkin bakal tercipta lewat penggunaan AI ini sendiri. Memang ada tantangan, itu pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tradisional, mungkin saja yang sekarang ada, mungkin lama-kelamaan kalau teknologi makin berkembang akan tergantikan dengan teknologi. Tapi juga memberikan peluang bagi mereka yang kreatif dalam menggunakan AI. Maka ada pekerjaan baru yang akan jadi masa depan yang bakal menggantikan pekerjaan-pekerjaan lama. Ya. Nah, baik, ini kalimat penutup untuk kita semua penting untuk diperhatikan bahwa mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kecerdasan artifisial tidak selalu benar. 2, 3. Jika kecerdasan artifisial diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Oleh karena itu, semakin baik data yang digunakan untuk melatih kecerdasan artifisial, maka semakin akurat hasilnya. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kesempatan bagi kita semua. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Tuhan memberkati. Mohon maaf untuk lebih waktu. Dan sampai jumpa untuk kegiatan belajar yang berikutnya. Kita berdoa.